Tidak habis-habisnya kami kagum-kagum dan kagum kepada Engkau Tuhan. Engkau baik dan sangat amat baik. Sekali-kali Kau tidak pernah meninggalkan kami. Sekali-kali Kau tidak pernah membiarkan kami. Walaupun tidak selalu kami menyenangkan Engkau Tuhan, tapi kasih-Mu senantiasa melawat kami. Termasuk pada hari ini Kau dapatkan kami ada di bawah kaki-Mu Tuhan. Tuhan, berbicaralah dengan lembut secara sederhana. Bawa kami kepada maksud-maksud-Mu, sehingga ibadah kami yang mengarah hidup seperti Engkau Tuhan boleh terjadi dalam kehidupan kami masing-masing. Untuk itu Roh Kudus, berotoritaslah dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebab dalam nama Yesus kami siap diubahkan oleh Tuhan. Haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang keras buat Tuhan. Amin, amin. Silakan duduk. Shalom. Gong si facai. Sinian kuan le. Ya, ngai punya istri orang Tionghoa Toto. Mertua saya dari Chungkwo. Pak Me. Do you know Pak Me? Gak nyambung. Emang gue pikirin loh. Oke, mari kita buka Alkitab kita. Matius 22 ayat 34 sampai ayat 40. Ayat ini sangat terkenal. Saking terkenalnya orang banyak gak ngerti. Matius 22 ayat 34 sampai ayat 40. Kalau sudah dapat, saya ajak kita membacanya bergantian. Saya baca ayat-ayat yang genap, Bapak Ibu baca ayat-ayat yang ganjil. Kecuali ayat 40, ayat yang terakhir kita baca bersama-sama. Yang sudah dapat dan mengerti instruksinya katakan amin. Di bawah judul perikop tentang apa? Oh, amin berarti belum dapat dong. Apa judul perikopnya? Hukum yang terutama. Saya mulai. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Kita sama-samain 40. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Tahu? Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Tahu hukum Taurat? Kitab Kejadian sampai Ulangan itu kitab hukum Taurat. Kitab para nabi, kitab Yosua sampai Maleaki. Kenapa enggak disebut kitab Matius sampai Wahyu? Kalian diam nyambung atau kurang? Kenapa enggak disebut Matius sampai Wahyu? Karena saat itu belum ditulis. Jadi artinya maksudnya pada kedua hukum inilah tergantung seluruh firman Tuhan. Halo, dengar baik-baik. Kekristenan tujuan utamanya bukan sakit sembuh. Kalau tujuan sakit sembuh, Kristen itu jadi bodoh dan picik. Jangan pura-pura nggak nyambung. Karena doa kesembuhan hanya boleh sampai limit tertentu. Limit berikutnya doa kesembuhan bisa jahat di mata Tuhan. Dengar baik-baik. Suatu kali saya habis mimpin kebangunan rohani, datang nenek-nenek ke saya. Halo, kalau nenek-nenek tua atau remaja? Ya tua lah nenek-nenek. Salam Pak Pendeta, salam. Pak Pendeta bisa waktu sebentar? Oke, bagaimana? Pak Pendeta tolong doakan ibu saya. Hah? Kaget saya. Kenapa kaget? Dia sudah nenek-nenek. Kenapa Pak Pendeta? Loh, ibu umur berapa? Saya katanya, iya ibu. Saya 78. Wow,
Ibunya ibu 98. Wow, so tua sekali. Apa yang kita doakan untuk ibunya ibu? Pak Pendeta, ibu saya sakit-sakitan. Lantas, tolong Pak Pendeta doakan supaya sembuh. Janganlah. 98 tahun gak usah doa kesembuhan lah, jahat banget loh. Doakanlah dia supaya terima Tuhan Yesus. Udah Pak Pendeta, sudah terima. Oh kalau sudah terima, doakanlah dia supaya take off lah. Ada apa orang Kristen ini? Pembodohan sering-sering orang Kristen ini. Kalau 98 tahun doa kesembuhan, nanti dia sembuh, umurnya 117. Nanti mau mati lagi doa kesembuhan, nanti umurnya 132. Mau mati sembuh lagi. Nanti Tuhan Yesus nyanyi apa Tuhan Yesus? Nyanyi apa nanti Tuhan Yesus? Tolong lihat aku, jawab pertanyaanku, mau dibawa kemana hubungan kita? Kalau maunya ditunda-tunda, memangnya nggak niat masuk surga, mau dibawa kemana? Jangan pembodohan lah. Ketika saya mimpin seminar kesembuhan, ada ibu-ibu angkat tangan, Pak Pendeta, kalau begitu, kalau anak saya umur 5 tahun sakit, boleh nggak doa kesembuhan? Langsung saya teriak, boleh dong 5 tahun, doa kesembuhan lah. Tapi ada ibu-ibu angkat tangan lagi, Pak Pendeta, kalau anak saya umur 36, boleh nggak doa kesembuhan? Saya setengah suara, boleh. Karena 36 tahun sudah setengah jalan loh. Lu ketawa nyambung nggak? 36 tahun setengah jalan lah. Tuhan bilang dikaruniakan umur kita berapa? 70, paling kuat 80. Upahnya apa? Penderitaan. Pak Pendeta umur saya 59, boleh nggak doa kesembuhan? Boleh. Lebih pelan lagi tuh. Boleh. Pak Pendeta umur saya 69, boleh nggak doa kesembuhan? Umur saya 78, boleh enggak doa kesembuhan? Siap-siap matilah. Ada apa orang Kristen ini? Kenapa enggak cerdas? Bodoh boleh, tapi jangan terlalu sempurna lah bodohnya. Iya. Jujur Bapak Ibu, Anda niat masuk surga enggak? Halo, niat masuk surga? Niat matilah. Ada apa orang Kristen ini? Bukan doa kesembuhan kesimpulan Kristen. Bukan bahasa roh kesimpulan Kristen. Bukan mujizat-mujizat kesimpulan Kristen. Bukan kaya kesimpulan Kristen. Tapi hidup dalam kasih itu kesimpulan Kristen. Katakan amin. Tepuk tangan. Kalau begitu cerdas Kristen. Kasih. Jemaat Korintus adalah jemaat yang paling lengkap karunia-karunianya. Kalau Anda belajar karunia, belajar dari kitab Korintus. Ada 2 pasal, 1 Korintus 12, 1 Korintus 14 tentang karunia. Tapi di tengah-tengahnya disusupkan 1 Korintus 13 tentang kasih. Karena jemaat Korintus lengkap karunia-karunianya, tapi suka sekali berantem, suka sekali bertengkar, suka sekali berselisih. Karena jemaat Korintus kurang kasihnya. Ini penting. Kaya bukan nilai Bapak Ibu, sembuh bukan nilai. Hidup dalam kasih itu nilai. Kalau Anda sakit sembuh, Anda sukacita enggak? Jawab dong. Orang Islam sakit sembuh sukacita enggak? Penjahat sakit sembuh sukacita enggak? Berarti sama kan? Enggak ada istimewanya sakit sembuh. Kalau Anda kaya sukacita enggak? Orang Buddha kaya sukacita enggak? Koruptor kaya, sukacita enggak? Sama aja. Jangan serupa dengan dunia inilah. Kalau Anda membalas kejahatan dengan kebaikan, sukacita enggak? Mulai bohong loh. Di gereja sekarang suka sekali kesembuhan, suka sekali kekayaan, tapi enggak suka kebenaran. Ada apa orang Kristen ini? Khotbah kayak gini kurang populer, tapi inilah khotbah.
Kalau Anda nggak suka nggak apa-apa. Emang gue pikirin. Kalau Anda nggak undang lagi juga nggak apa-apa. Saya nggak pernah tertarik untuk khotbah supaya diundang lagi. Yang paling penting sehabis khotbah saya pulang, saya nggak punya utang sama Anda. Itu paling penting. Ini akhir zaman Bapak Ibu. Halo, kalau Anda sakit sembuh nggak ada sukacita di surga. Kalau Anda sakit sembuh lu yang sukacita, Tuhan belum. Tapi kalau Anda sembuh dan bertobat, baru Tuhan sukacita. Karena Alkitab berkata jika satu orang saja bertobat, maka seisi surga bersorak-sorai. 10 orang sakit kusta, pernah baca nggak? Kebangetan lu kalau nggak pernah baca. 10 orang sakit kusta, datang ke Tuhan Yesus, jujur dong, berapa yang sembuh? Kok gini aja lu korupsi? Berapa yang sembuh? Ada yang bilang 1, ada yang 9, sama aja jeleknya lu. Berapa yang sembuh? Semua sembuh. Berapa yang menyenangkan hati Tuhan? Loh kenapa 1? Kan semua sembuh. Cerdaslah. Berarti apa? Karena Tuhan tidak pernah meletakkan sukacitanya kepada kesembuhan. Kalau Tuhan meletakkan sukacitanya kepada kesembuhan, semuanya sembuh, semuanya Tuhan sukacita. Tapi survei membuktikan cuma 1. Kenapa? Yang 1 bukan sembuh saja, dia balik dan bertobat. Yang 9 lagi sembuh gak? Bertobat gak? Mati kemana? Ke neraka. Kalau nggak percaya lo, matilah nanti malam, lihatlah. Ke neraka semua itu. Orang nggak suka sih khotbah jujur. Ini khotbah jujur. Nggak pernah saya memanipulasi ayat firman. Perbandingannya bukan 5:5 loh. Bukan 6:4. 1:9. 1 yang masuk surga yang sembuh. 9 yang sembuh masuk neraka. Ayo dong. Makanya Tuhan Yesus bilang apa? Kepada kedua hukum inilah tergantung seluruh firman Tuhan. Sebab tanpa kasih kayak tong kosong nyaring bunyinya. Tanpa kasih sia-sialah kekristenan Anda. Maka pertama apa? Kasihlah Allahmu dengan segenap, dan dengan segenap. Yaitu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Pertama Tuhan lihat hati. Motivasi Anda gimana? Jiwa Anda sungguh-sungguh memberikan hidup Anda sama Dia. Iya. Dan juga Anda memberikan segenap akal budi. Anda berani gak belajar firman Tuhan dengan benar? Supaya Anda punya pemahaman yang benar tentang Tuhan Yesus. Baru ikut Tuhan dengan benar. Ini seringkali orang suka dengan pengajaran-pengajaran yang gak benar. Berikanlah persembahan, nanti kau dibalas 60 kali lipat, 100 kali lipat. Itu ngawur. Saya ulangi, itu ngawur. Karena gak ada pengetahuan yang benar. Berikanlah persembahan supaya kita dibalas 60 kali lipat. Ajaran mana itu? Gak ada dalam Alkitab. Kalau Anda kutip yang itu, ayat itu bukan di situ konteksnya. Halo, kita memberi bukan supaya diberi. Cerdaslah. Kita memberi bukan supaya diberi. Kita memberi karena telah diberi. Jangan dibalik dong. Kalau kita memberi supaya diberi, itu mental Gunung Kawi Bapak Ibu. Iya. Saya pernah khotbah di Jakarta ini, khotbah di gereja yang besar, saya khotbah begitu, ditegur gembalanya. Pak Ridwan, saya nggak setuju khotbah Bapak begitu. Saya nggak undang Bapak lagi. Ya nggak apa-apa sih bilang. Pak Ridwan nggak tahu, kan ada hukum tabur tuai. Oh, saya kecewa lihat dia. Hukum tabur tuai, saya bilang. Iya. Aduh, kamu kan pendeta. Kenapa terlalu bodoh? Tabur tuai jangan bilang sama Tuhan lah. Karena Tuhan lebih dahulu menabur daripada lo. Kalau Tuhan balik, mati kita semua. Kalau Tuhan bilang, aku sudah mati untuk lo. Kok lu belum mati-mati untuk gua? Kan habis kita semua. Aduh, gak cerdas Kristen ini. Jangan ngomong tabur tuai sama Tuhan. Kecuali Anda gak punya malu. Atau sudah putus urat malu lo. Kalau sama teman boleh lah, sama sesama. Aku udah pinjam duit lo, duit gue lu pinjam dan sebagainya. Boleh silakan. Aku pinjam modal lo, bagi dong, wajar lah. Tapi sama Tuhan janganlah. Abis khotbah saya, dengar baik-baik. Abis khotbah saya, lu nggak kasih persembahan, nggak pernah saya kecewa. Karena saya sudah upah ketika saya khotbah firman Tuhan. Itu sudah upah bagi saya. Siapakah aku ini Tuhan? Boleh jadi alatmu, udah itu upah sama saya.
Kalau ada kesempatan saya memberitakan firman Tuhan, itu sudah upah sama saya. Makanya saya khotbah di mana-mana saja, di desa-desa, di pedalaman, di kota-kota besar, di beberapa negara di dunia ini. Tetap saja saya menyatakan kebenaran firman Tuhan. Nggak berpikir saya, lu kasih berapa atau nggak kasih nggak penting sama saya. Ini penting sekali Bapak Ibu. Makanya saya bisa khotbah di gereja yang sangat sederhana, yang kecil, bisa saya khotbah di gereja yang paling besar. Karena kita khotbah bukan karena jumlah. Kita khotbah bukan karena persembahan. Kita khotbah karena saya dulosnya Tuhan. Hamba Tuhan. Ini penting sekali. Maka kita nggak goyang dengan semua respon orang terhadap firman Tuhan. Karena kita menyatakan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu saudara kekasih, belajarlah mengenal Tuhan dengan benar. Capek tidak capek, ngantuk nggak ngantuk, bacalah Alkitab tiap hari. Apa artinya Anda nyanyi seperti rusa rindu sungaimu, tapi Anda malas baca Alkitab? Kan pembohong Anda. Apa artinya Anda nyanyi kaulah segalanya, tapi Anda nggak ada gairah bangun pagi baca Alkitab? Kan pembohong Anda. Orang kan bisa lu bohongi, Tuhan mana bisa lu bohongi. Rata-rata orang Kristen ke gereja ketinggalan Alkitab, nggak balik. Nggak balik. Jujurlah, ketinggalan handphone. Tumben jujur loh. Ketinggalan dompet. Iya. Handphone gak mau tinggal. Dompet gak mau tinggal. Alkitab biar tinggal. Di gereja nyanyinya apa? Ku tak membawa apapun juga. Ku tinggal semua. Kalau gua Tuhan gua pites loh. Iya. Kalau gua Tuhan gua pites loh. Karena banyak di gereja pembohong. Saya tahu ada orangnya di sini. Tahu saya orangnya. Mau saya kasih tahu? Lagi ngeliat saya dia. Tolong tersinggung. Kalau tersinggung lo berarti belum mati rasa lo. Kenapa kita mengasihi Allah dengan segenap, dengan segenap, dengan segenap, dengan segenap? Catat baik-baik. Nilai kita terletak di Dia. Bukan di uang. Bukan di kesembuhan. Di Tuhan. Makanya saya khotbah di mana-mana saya bilang apa? Berbahagialah Anda, sakitmu sembuh atau tidak sembuh, tapi engkau mau datang kepada Tuhan. Merataplah Anda, sakitmu sembuh, atau enggak sembuh, tapi tetap enggak mau bertobat datang ke Tuhan. Karena yang paling malang dalam hidup ini tanpa Tuhan. Bukan sakit kanker. Kalau Anda sakit kanker, nggak usah doa-doa puasa lah. Doa puasa lah supaya hidup benar. Karena nggak ada jaminan orang sehat lebih panjang umurnya daripada orang sakit kanker. Nggak ada jaminan. Ada suami istri berantem, saling maki, kata-kata kotor, kata-kata yang sangat tajam. Akhirnya mereka niat cerai. Sebelum cerai, istrinya sakit kanker. Suaminya bilang, apa? Mampus lu, biar mati lu, gue bisa kawin lagi. Istrinya nangis, Tuhan ampuni aku. Ampun lu, biar mati lu. Dokter bilang umurnya 6 bulan lagi. 2 bulan kemudian suaminya naik pesawat. Pesawatnya jatuh, mati suaminya. Yang mati duluan siapa? Yang sehat, suaminya. Nyambung gak sih lo? Jadi bukan kanker yang cepat mati. Tergantung Tuhan panggil gak kita kan gitu. Istrinya 4 bulan kemudian mendapat jamahan Tuhan, sembuh malah. Lucu-lucu sedih loh. Jadi kanker nggak serius, berdosa serius. Karena apa? Hanya dosa yang membuat putus hubungan kita dengan Allah. Akhirnya kita nggak bernilai. Apa arti dibuang ke neraka? Artinya dibuang ke dalam api. Apa arti dibuang ke dalam api? Karena engkau tidak bernilai, kayak sampah dibuang ke api. Maka Bapak Ibu, betapa malangnya Anda kalau tanpa Tuhan Yesus. Anak hilang, pernah dengar baca itu? Kemudian habis hartanya. Kemudian dia kerja di kandang babi, pernah baca? Mana lebih bernilai, dia atau babi? Babi jadinya, kenapa? Makanan babi pun gak boleh lu makan. Kenapa? Kalau orang tanpa Tuhan,
lebih malang daripada babi. Iya. Babi kalau mati masuk neraka atau masuk surga? Cuman masuk perut. Jangan sok haram lah. Sedikit haram, banyak harum. Babi mati nggak masuk surga, nggak masuk neraka. Orang Betawi bilang impas. Iya. Orang tanpa Tuhan nggak bisa masuk surga, pasti masuk neraka. Berapa lama di neraka? Selama-lamanya. Ada nggak 1000 tahun? Lebih. Kali 1000, kali 1000, kali 1000, kali 1000, lebih. Kali 1000, sampai lebih. Jangan kaget kalau orang di neraka akan teriak, Tuhan, kalau aku tahu menderitanya di neraka, mendingan gue jadi babi. Ya. Jangan kaget lo kalau ada orang teriak begitu. Kalau lu kaget, gue jadi kaget. Iya. Halo, tanpa Tuhan Yesus, malang sekali hidup kita. Sehingga Yesus katakan, di luar aku kau gak bisa berbuat apa-apa. Kenapa kita harus mengasihi dia, mengutamakan dia? Karena nilai kita terletak pada dia. Katakan amin. Tepuk tangan. Yang kedua, kenapa kita harus mengasihi dia dalam segenap dengan segenap? Karena pengharapan kita terletak pada dia. Halo, cerdas Kristen ya. Presiden Indonesia kalau terpilih tahun ini, orang Kristen, Batak lagi kayak saya, Huta Barat lagi marganya. Nggak tambah pengharapan saya, nggak tambah pengharapan saya. Karena pengharapan saya tidak terletak pada dia. Biarpun Kristen jadi presiden, orang Batak sekalipun, tetap nggak tambah pengharapan saya. Karena pengharapan saya nggak terletak pada dia. Makanya ketika Ahok mempresentasekan programnya dulu, sebelum dia jadi terpilih, di depan pendeta-pendeta, saat itu saya yang khotbah. Saya bilang apa? Ahok, dengar baik-baik. Kalau kau terpilih jadi wakil gubernur, tidak pernah tambah pengharapan Kristen. Karena lu gak jadi juru selamat. Oleh karena itu Ahok, jangan bela Kristen. Gak cerdas lu. Jadilah berkat bagi semua orang. Supaya orang yang gak Kristen kenal Yesus dalam hidup lu. Itu keren. Lu gak perlu memperkenalkan Yesus sama saya. Karena saya sudah kenal Yesus. Kalau presiden berikutnya anti sama Kristen, suka nutupin gereja, namanya Osama bin Laden, tetap gak kurang pengharapan saya. Karena pengharapan saya terletak pada dia. Kalau saya turun habis khotbah di sini, datang orang yang anti Kristen membunuh saya, tidak kurang pengharapan saya. Mati pun saya tetap berpengharapan, karena saya tahu kemana saya mati. Jangan letakkan pengharapanmu kepada orang. Jangan letakkan pengharapanmu kepada depositomu. Jangan letakkan pengharapanmu kepada kesehatanmu. Karena kesehatanmu, depositomu, orang gak pernah jadi Tuhan. Hanya Yesus satu-satunya Tuhan. Kasihilah dia dengan segenap. Tidak akan kecewa hidupmu. Itu penting. Malah ada orang bodoh lagi, berpengharapan sama rokok. Jangan ngerokok. Gue kalau gak ngerokok gak bisa. Lah, bodoh boleh, tapi jangan terlalu sempurna dong bodohnya. Masa berpengharapan sama rokok lu? Yang ngerokok di sini tolong tersinggung dan bertobat. Jangan merokok lagi. Kalau khotbah gini gak ada amin loh. Iya, jangan berpengharapan sama hubungan sesama jenis. Ada nggak lesbian di sini? Ada nggak homoseks? Bertobat Anda. Jangan bergantung sama apapun, termasuk seks. Jangan. Ada pendeta tahun lalu, saya bimbing lama. Kenapa? Dia selalu bergantung sama nonton film porno. Orang kan bisa kita bohongi, Tuhan mana bisa kita bohongi. Ini masalahnya. Anda bisa bohongin sebelah lu loh. Tapi Tuhan gak bisa lu bohongi. Siapa di antara Anda nonton film porno, stop detik ini, jangan ulangi. Supaya jangan terikat oleh setan Anda. Narkoba, ekstasi, jangan ulangi. Kumpul kebo, free sex, jangan ulangi. Kenapa firman ini diberitakan buat Anda? Karena Tuhan sayang sama Anda. Anda bukan anak murahan, Anda bukan anak gampangan, tapi Anda anak pilihan. Ini penting. Pengharapan kita terletak pada Tuhan. Kasihlah dia dengan segenap.
Berikutnya, kenapa kita harus mengasihi dia? Sebelum kita kasih dia, dia lebih dahulu mengasihi kita. Kasih dia bukan hanya teori. Dia turun ke dunia, dia berkorban, menyelamatkan kita bukan ketika kita baik, bukan ketika kita berkenan di mata dia. Ketika kita jahat, menjijikkan, seteru Allah, dia mau mati buat kita. Adakah kasih yang lebih mulia daripada ini? Nggak ada. Tuhan yang lain di luar Tuhan Yesus nggak pernah berkorban. Nongkrong aja kerjanya. Jadi jangan belajar kasih di luar Yesus. Pasti ketipu loh. Ini penting sekali. Jadi biarpun terbalik dunia ini, tetap Yesus harus nomor satu dalam hidup kita. Bukan yang lain. Dalam garis itulah baru kita berikutnya apa? Kasihlah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Tanpa engkau nomor satukan Tuhan, Anda nggak bisa mengasihi sesama seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Halo, mana lebih dahulu? Kasih sesama atau diri sendiri? Halo? Kasih sesama atau diri sendiri? Diri sendiri. Karena ada kata apa? Kata seperti. Kasihlah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Standarisasi saya mengasihi orang lain sejauh mana aku mengasihi diriku. Kalau aku gagal mengasihi diriku, maka aku gagal mengasihi orang lain. Kenapa ada orang suka maki istri? Kenapa orang suka ngelawan suami? Karena lu gagal mengasihi diri lu. Itu sederhana. Kenapa kita membalas kejahatan dengan kebaikan? Karena kita bisa mengasihi orang lain. Karena kita juga lulus mengasihi diri kita sendiri. Itu dia Kristen. Maka siapa di antara Anda Bapak Ibu kecewa dengan perkawinannya, Anda sedang digembalakan setan. Siapapun istrimu, siapapun suamimu, itu nggak pernah salah pilih. Nggak ada amin loh. Perempuan yang amin, laki-laki kayaknya nyesel nih. Siapapun istrimu, siapapun suamimu, itu nggak pernah salah pilih. Jangan niat ganti. Apalagi buka cabang. Ya. Tahu Anda, salah satu orang paling pengecut dan paling bodoh di mata Tuhan, nyeleweng. Jangan pura-pura nggak dengar khotbah ini. Salah satu orang paling pengecut dan paling bodoh di mata Tuhan, nyeleweng. Yang paling Tuhan anggap bernilai, kuat, adalah orang setia. Bagaimanapun pencak silat pasangannya, setia. Ketawa lu gak rela. Ibu-ibu, saya yakin suami Anda lebih ganteng dari saya. Orang buta pun tahu. Jangan gitu ketawa lu, nyakitin. Saya yakin suami Anda lebih ganteng dari saya. Tapi maafkan saya nggak yakin suami Anda lebih cerdas dari saya dalam mengasihi istri. Cius. Jadi ganteng cantik bukan nilai Bapak Ibu. Setia sabar itu nilai. Ya suamiku ganteng, setia enggak? Nyeleweng, selesai kan? Si Ho Milin ngai punya istri, siang Ho. Tanya sama dia, iya suamiku tingginya 2 meter kurang banyak. Tapi tulus hatinya. Biarpun pendek bisa narsis. Ya. Cantik, ganteng, gak nilai. Kalau kau buat nilai, lu punya karunia baru. Karunia ditipu. Ada lu karunia baru? Ada ibu-ibu 4 jam di salon. Baca Alkitab 4 jam. Jangan di salon 4 jam. 4 jam di salon. Dipoles, pedikur, medikur, semua lah dikur-kur. Keluar dia, suaminya lihat. Mami cantik sekali. Lu seneng, lu ditipu. Tahu nggak bahasanya? Mami cantik dari salon, aslinya jelek. Itu maksudnya. Aduh, cerdas sedikit lah. Kalau
dari salon cantik, apa sih hebatnya? Orang panoan aja kalau di salon bisa cantik. Kalau lu bangun tidur, rambut lu acak-acakan, maaf, ada iler di mulut lu. Suami lu peluk, mami cantik, itu asli. Koto konomen. Tepuk tangan. Iya. Makanya orang harus mengasihi dirinya dulu, baru bisa mengasihi orang lain. Apa arti mengasihi? Memberikan yang terbaik kepada objek yang dikasihi. Kenapa Yesus mengasihi kita? Dia memberikan yang terbaik. Yesus anak yang tunggal mati bagi kita. Tidak ada kasih yang seagung ini. Maka ketika kita mengerti Yesus mati bagi kita, kita mulai mengenal diri kita. Karena tak kenal maka tak sayang. Rupanya aku ini tujuan pengorbanan Yesus, maka aku harus menghargai diriku. Maka kita harus mengasihi diri kita. Kenapa saya baca Alkitab tiap hari? Capek tidak capek, ngantuk nggak ngantuk, bangun pagi baca Alkitab. Karena saya tahu yang terbaik bagi diriku firman Tuhan. Itu. Salah satu indikasi Anda mengenal diri Anda dan mengasihi diri Anda tekun baca firman. Kalau enggak Anda pembohong. Berikutnya, karena aku tahu kesucian, kekudusan, kesetiaan dalam kebenaran itu terbaik bagiku, maka kita lakukan. Maka apapun dosa jangan ulangi. Kalau kau tahu dosa kau lakukan, kau sedang menyakiti dirimu. Karena dosa itu paling jelek dan paling rusak dan paling bau. Maka kalau ada dosa, biarpun dijamin gak ketahuan Anda lakukan, tetap jangan lakukan. Kalau kau tahu dosa kau ulangi, itu menunjukkan kau gagal mengasihi dirimu. Pantaslah menderita istrimu, pantaslah menderita suamimu, pantaslah akan menderita pasanganmu di depan hai yang belum menikah. Kalau Anda tahu dosa, kau masih ulangi. Karena kau gagal mengasihi dirimu. Yusuf kerja di rumah Om Potifar. Pernah dengar cerita itu? Om Potifar kaya atau miskin? Kaya, tinggalnya di Menteng sini. Boleh ya, saya dramatisir sedikit ya. Boleh dong, kan saya yang khotbah. Om Potifar tugas ke Australia. Tinggal Tante Potifar, Tante Cakadidi. Nenek moyang Tante Girang. Dia panggil pembantunya perempuan 6 orang. Mbak sini mbak, beli garam ke Cirebon. Kok jauh? Gak apa-apa, nginep lu. 6 pria, sini. Ucup lu tinggal, si Ucup kan Yusuf. Ucup tinggal. Lu berlima beli korek api ke Bantul. Apa yang saya ucapkan ini dukung Alkitab. Alkitab berkata apa? Rumahnya sangat sepi. Gak ada orang. Tante Potifar ngajak Yusuf berzina. Kalau mereka berzina, dijamin gak ketahuan, gak ada orang. Jujur, apa yang lakukan Yusuf? Ada yang tahu gak? Yusuf ngapain? Yusuf ngapain? Lari kemana? Ke sana atau ke sini? Saya mau tanya dong. Ada kesempatan berzina, dijamin gak ketahuan, dia tinggalkan perzinahan. Itu keren. Itu mujizat lebih hebat daripada Lazarus bangkit. Ya. Banyak orang Kristen, tidak sedikit hamba Tuhan, ketika ada kejadian seperti itu langsung dia nyanyi. Kau yang mulai, aku yang lanjuti. Ya ngaco lah. Sesat. Ada kesempatan berbuat dosa, dijamin gak ketahuan. Jangan lakukan Bapak Ibu anak-anak muda. Karena di situ indikasi lu mengasihi diri lu. Termasuk dalam makanan. Bapak Ibu kalau Anda ke pesta, banyak makanan, jujurlah. Anda pilih makanan yang sehat atau makanan yang enak? Halo, jujur dong. Enak kan? Kekanak-kanakan kan? Karena enak ukurannya segini ya kan? Daun singkong dengan spaghetti bedanya di sini. Turun sama rasanya. Bener nggak? Tempe sama daging bedanya segini. Turun sama rasanya. Nggak ada turun. Ini daging, ini tempe. Nggak sakit jiwa lo. Nggak ada tuh. Sama. Cuman segini. Soal sehat dari ujung kepala Anda sampai ujung kaki Anda. Mulailah ambil keputusan. Termasuk engkau yang masih muda-muda. Terlatihlah makan yang sehat. Jangan makanan yang enak.
Tuh nggak ada amin anak muda. Gua tahu muka lo nggak rela. Rakus. 5 hari yang lalu lu makan sate kambing. 4 hari yang lalu lu makan daging babi. 3 hari yang lalu lu makan sapi. Kemarin lu makan sate ayam. Tadi lu makan sekba. Daging mulu lu makan. Kristen kedagingan lu. Perbanyaklah sayur. Perbanyaklah makan buah. Nasi kurangin sedikit, kan begitu. Yang rakus kayaknya melotot sama saya. Karena soal kerajaan surga bukan soal makanan dan minuman. Soal kebenaran. Dari makanan pun kita tahu siapa kita. Kita ini mengasihi diri kita atau enggak. Lu merokok enggak? Aduh jelek sekali lu. Orang merokok lebih jelek dari knalpot. Knalpot enggak pernah isap asap. Buang asap knalpot. Lu isap kan lebih jelek lu. Aduh. Kayaknya ada yang semangat nih. Berhentilah merokok. Merokok itu bodoh. Ada orang merokok. Dilihatnya temannya lewat. Lu gak ngerokok? Ini ngerokok. Temannya bilang apa? Enggak, gue udah berhenti ngerokok. Berhenti ngerokok lo? Banci lu katanya. Banci. Padahal akibat rokok impoten. Yang mana yang banci? Yang merokok yang banci. Orang proses impoten. Lucu-lucu sedih lo. Ayo dong. Jangan terlalu sempurna bodohnya. Ya. Jangan merokok. Jangan pilih tontonan-tontonan yang jorok. Itu menunjukkan kita sayang sama diri kita. Capek tidak capek baca Alkitab. Capek nggak capek olahraga lah. Ada mahasiswa saya dosen teologi. Mahasiswa saya pinter. Ibraninya A, Yunaninya A, hermeneutiknya A, homiletik rata-rata A. Tapi olahraga malas. Saya bilang olahraga. Enggak mau Pak. Loh, Kristen itu harus menyembah Allah secara utuh. Tubuh, jiwa, dan roh. Malas Pak. Yang penting kan nilai saya bagus. Ngawur lu saya bilang. Benar. Ketika kita ajak penginjilan ke pedalaman Kalimantan. Itu jalan kaki 14 kilo. Baru 3 kilo pingsan dia. Pingsan dia. Pelayanan 4 hari. Tetap dia tergeletak. Pulang masih dipikul. Saya bilang lu gak ngelayani. Lu dilayani. Olahraga lah. Capek nggak capek? Sedikit 3 kali seminggu berenang lah. Apalagi musim hujan banyak kolam renang. Ayo dong. Maka berikutnya kita belajar mengasihi orang lain. Tak kenal maka kata sayang. Kita harus mengenal orang lain. Gembala harus mengenal jemaatnya siapapun dia. Jadi sama saya nggak populer jemaat banyak. Jemaat yang kau kenali nggak? Jemaat saya, suami istri, anak-anak, saya hafal ulang tahunnya. Saya tahu karakter bapak ini, karakternya kolerik, yang ini temperamennya sanguin, saya hafal. Kalau saya konseling, aduh, tahun 98 lu bertengkar masalah. Loh, kok bapak tahu? Saya punya catatan semuanya. Kok dokter punya book record kita, kenapa pendeta nggak punya book record jemaat? Kenalilah. Termasuk istrimu, anak-anakmu, kenalilah. Makanya dengar baik-baik. Gak ada orang menikah berdasarkan cinta. Dengar baik-baik anak muda. Tahun ini saya 33 tahun jadi hamba Tuhan. Asal saya konseling orang menikah. Kenapa kau menikah sama ini? Perempuan, kenapa kau menikah sama pria ini? Mereka bilang apa? Kami saling mencintai Pak Pendeta. Bohong lu, saya bilang. Gak ngerti lu cinta. Oh kami udah pacaran 3 tahun. Gak ngerti lu cinta. Gak ada orang menikah berdasarkan cinta. Aku cinta padamu hanya bisa kau ucapkan kalau kau menikah 10 tahun ke atas. Karena kalau setelah menikah 10 tahun ke atas, cukup representatif waktu mengenal pasanganmu dengan segala pencak silatnya. Ngomonglah cinta baru cinta, pacaran gombal. Yang anak-anak muda dengar baik-baik, tunggu tanggal mainnya. Maka setiap orang mau menikah, saya bimbing minimal 6 bulan. Saya konseling 6 bulan. Karena saya tahu sekali rahasia perkawinan itu tidak semudah yang dibicarakan. Tidak seenak yang di novel-novel. Maka saya proses tuh. Saya bilang gak ada orang menikah langsung cocok. Kecuali menikah dengan tiang listrik. Justru menikah yang cocok berdasarkan pernikahan yang gak cocok.
Itu dasar pertama. Apa itu? Menikahlah dengan lawan jenis. Apa kata pertamanya? Lawan. Baru tahu, pura-pura kaget loh. Lawan. Mana ada orang menikah langsung cocok? Malah Tuhan seringkali mengirimkan pasangan yang punya sifat yang paling menjengkelkan Anda. Karena pasangan itu dikirimkan Tuhan sebagai pahat yang tajam untuk mengukir Anda. Makanya makin menjengkelkan istrimu, makin menjengkelkan suamimu, bilang sama Tuhan, lanjutkan Tuhan. Ketawa lu gak rela. Iya. Saya orang Batak, istri saya orang Tionghoa. Saya latar belakang orang musik. Saya suka main piano sampai jam 2 malam. Kadang-kadang pulang dengan baju yang sama tidur. Rituan Huta Barat latar belakang agak jorok. Istri saya si Homilin, seorang sarjana teknik kimia. Kacamatanya cuma kimia. Akibatnya super sangat bersih sekali banget. Rumah kami dipel 5 kali satu hari. Ya. Lu kurang kerjaan datang ke rumah saya. Cari lemari manapun. Geser, pegang lantainya, gini gosok. Gak ada debu di rumah saya. Anda ambil kursi, naik ke atas lemari. Pegang atas lemari atau atas AC. Giniin, gak ada debu di rumah saya. Makanya di rumah saya 2 yang menderita. Debu dan saya. Gue cerita penderitaan lu kok ketawa. Jahat amat sifat lo. Akibatnya masuk rumah harus cuci kaki dulu. Aduh kaget saya. 10 kali keluar rumah 10 kali cuci kaki. Konflik kami. Saya bilang mama punya peraturan lebih ketat dari hukum Taurat. Tahu gak lo? Marah konflik kami. Konflik kami. Mana ada orang menikah langsung cocok? Iya. Ketika pacaran, kaulah bulan, kaulah bintang. Gombal. Ketemu di atas masjid, ada bulan bintang tuh. Begitu menikah 2 tahun, ditonjok istrinya, ada bulan di sini. Banyak bintang-bintang. Kenapa lu ketawa? Nyambung sih lu. Ya. Konflik. Saya sama istri naik lift. Begitu naik lift, mau ke lantai 8, mau saya pencet gitu. Teriak istri, jangan Pak. Kaget saya kira ada strom. Ada apa? Saya bilang, jengkel saya. Dibuka tasnya, dikeluarkan tisu, dibungkus jarinya, dipencet. Aduh. Itu istri saya. Sedikit pun saya nggak niat ganti. Apalagi buka cabang nggak. Naik eskalator. Tahu eskalator kan? Naik. Begitu naik pegangan karena goyang. Pak jangan Pak. Kaget lagi saya. Ada apa sih Mah? Pak ini eskalator umum. Jengkel saya. Mah tunjukkan sama saya eskalator khusus. Nggak ada. Ya umum lah. Pak banyak yang naik. Mah ini mall ya banyak yang naik. Apa dia katakan? Pak yang makin jengkel dia nggak marah. Pak banyak orang naik itu baru ngupil. Hah? Jadi di kanan ini upil semua tuh. Upil semua bayangan dia. Upil semua tuh. Aduh. Berikutnya mau copot jantung saya. Apa dia bilang? Pak orang juga banyak naik itu ceboknya nggak bersih. Hah? Jadi di kiri ini kotoran manusia sama dia. Kotoran manusia. Aduh Tuhan. Saya bilang saya menikah dengan makhluk apa ini Tuhan. Lu jangan ketawa ini penderitaan. Tidak mudah. Jadi kalau kami naik eskalator sama anak-anak, naik nggak boleh pegangan. Wah agak goncangan sedikit. Baru agak tenang. Kayak main pantomim. Saya pernah khotbah di Singapura, anak saya kecil, saya gendong. Itu ke Singapura lebih cepat loh rata-rata eskalatornya. Hampir jatuh gara-gara hukum Taurat istri. Gak mudah. 6 tahun perkawinan kami, 6 tahun perkawinan kami, saya jujur di hadapan Tuhan, ketika istri saya tidur, saya bilang sama Tuhan, Tuhan ujilah saya, tilik hatiku paling dalam, gak ada yang tersembunyi di hadapan Engkau. Sedikit pun aku gak niat cerai sama nih orang, sedikit pun aku gak niat ganti, tapi Tuhan jujur, aku gak mampu melanjutkan perkawinan ini Tuhan. Iya, saya bilang sama Tuhan, aku gak mampu Tuhan, kalau dia tidur, aku aman. Kalau dia bangun, ada sabda yang baru. Aduh, enggak mudah. Apa Tuhan bilang? Segala sesuatu dari dia. Katakan amin. Langsung saya kayak ditampar. Pak! Nangis saya bertobat saya.
Tahu? Sederhana kan? Dari dia langsung berubah paradigma. Saya punya handphone, bukan BlackBerry, Berry. Ini handphone sudah tua banget. Saya pernah tanya kepada penjual handphone bekas, kebetulan dia pernah saya bimbing. Saya bilang gini, kalau saya jual ini berapa? Apa dia bilang? Buang aja Pak Pendeta. Buang, lu kebangetan. Halus dikit lah. Iya buang aja. Kenapa sih lu kasar banget gitu? Iya Pak Pendeta, Bapak kasih pun saya nggak mau. Kenapa? Kalau saya letakkan di etalase toko saya, sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali pun gak ada yang beli. Nyempitin Pak Pendeta. Jujur dia. Tapi ini misal. Misalnya, saya bilang, tahu gak lu dari siapa nih? Emang dari siapa? Ini dari Obama, handphonenya pertama. Langsung kagum gak dia? Handphonenya berubah gak? Enggak. Hanya kata dari. Orang mau gak beli ini 5 juta? Pasti mau. Karena hanya kata dari Obama. Halo Bapak Ibu cerdaslah, siapapun suamimu, siapapun istrimu, dari Tuhan. Ya. Langsung saya nangis meraung-raung kayak anak kecil. Ampuni saya Tuhan, ampuni saya Tuhan. Saya sekolah teologi tinggi-tinggi, saya dosen teologi. Tapi kenapa aku bodoh Tuhan, ampuni aku Tuhan. Bertobat saya. Hanya kata dari. Apa kata Tuhan berikutnya? Kalau dari saya, dari dia, harus di follow up oleh dia. Ya Tuhan. Istri dari Tuhan, saya pimpin dia dengan cara saya. Pantas konflik. Dari dia harus di follow up cara dia. Aduh Tuhan, hajarlah aku habis-habisan Tuhan. Supaya aku hambamu bukan karena kata orang. Aku hambamu persis yang kau katakan Tuhan. Itulah yang saya kejar. Akhirnya saya belajar. Istri saya kalau marah-marah gak buka mulut saya. Halo bapak-bapak, kalau istri lagi marah-marah jangan pernah jelaskan. Karena perempuan kalau marah gak gunakan logika, penjelasan gak ada guna. Makanya kalau istri saya marah-marah, saya diam, saya tatap dia. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, energik banget istriku ini. Sehat dia Tuhan. Dari Engkau, oleh Engkau. Supaya kepada Engkau bagimulah kemuliaan sampai selama-lamanya. Marah lagi dia, marah lagi. Saya bilang, Tuhan, cocok banget aku sama dia ini Tuhan. Sungguh aku gak salah pilih Tuhan. Kau kirimkan ini menjadi pahat yang tajam untuk mengukir saya. Lanjutkan Tuhan. Marah lagi dia, marah. Saya bilang sama Tuhan, ujilah saya. Tilik hatiku paling dalam. Biarkan dia solo karir. Aku tidak mau duet Tuhan. Mau lihat rohani orang, jangan waktu khotbah. Mau lihat rohani orang, jangan waktu penyembahan. Orang pemarah, orang pembohong, kalau khotbah mukanya rohani semua. Orang pemarah, orang pembohong, kalau penyembahan mukanya rohani semua. Mau lihat rohani saya? Tinggal di rumah saya 6 bulan. Nggak bayar. Lihat sehari-hari kami. Itu penting sekali Bapak Ibu. Supaya Kristen kita bukan retorika. Kasih kita bukan teori. Kalau marah lagi dia, marah lagi. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan istriku ini manusia langka. Nggak ada duanya di dunia. Tolong lestarikan Tuhan Yesus. Jangan dia duluan mati, akulah duluan mati Tuhan. Ya. Kepada kedua hukum itulah tergantung seluruh firman Tuhan. Dan kalau kita lakukan itu dalam rumah tangga, mudah sekali kita lakukan kepada orang lain. Ada jemaat saya bapak-bapak asal penyembahan gemetar-gemetar. Tuhan, ku mau menyenang. Gemetar-gemetar penyembahan. Tapi pulang istrinya gemetar sama dia. Galak banget bapak ini sama istrinya. Tapi lembut sekali sama istri orang. Gak ada bapak-bapak begitu di sini. Gak ada yang ngaku. Halo, kesimpulan kita lemah lembut sama jemaat. Karena kita lemah lembut di rumah. Kalau begitu penutup. Maka hidup kita berkenan di mata Tuhan. Karena di mata Tuhan orang yang benar adalah orang yang mengasihi Tuhan. Dan mengasihi sesamanya seperti mengasihi dirinya sendiri. Itu orang benar. Dan orang benar tidak mengejar berkat.
Orang benar dikejar berkat. Orang benar tidak mengejar kesembuhan, orang benar dikejar kesembuhan. Karena orang benar berbahagia karena apa? Orang yang berbahagia adalah orang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya. Maka ada kebahagiaan, ada sukacita. Maka hati yang gembira adalah obat yang apa? Iya dong, harus lengkap lah. Karena banyak obat di apotik nggak manjur-manjur sekarang. Padahal gratis. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tapi gembira bukan karena happy, but joy. Orang kalau Natal bergembiranya bukan dari surga, joy to the world, tapi dari mall, dari si Sale up 70%. Norak lo. Sale up, mulai nggak berbobot si Sale, datang kokonya, mitnik Sale, up 80%. Ya susah. Harus dari surga, yaitu melakukan sesuatu yang menyenangkan Tuhan. Makanya saya pengamat musik, lagu terbaik di dunia itu lagu gereja. Salah satu lagu terbaik lagu Natal, yaitu apa? Joy itu kesukaan bagi, dari mana kesukaannya? Dari surga. Kemana? Ke dunia. Makanya lagunya dimulai dengan do tinggi, gambar surga, ke do rendah, gambaran dunia. Do si la sol fa mi re, turun dia. Begitu dunia mengalami joy, dunia diangkat ke do tinggi. Sola la si. Ya. Baik, berikutnya lincah. Tam tararam tam tararam tam tararam tam tararam 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 tam 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 tam. Bagus sekali lagu itu. Sayang lagu itu hanya sampai bulan Desember. Mulai Februari lagunya sudah ganti, lagu Hetty Koes Endang. Aku masih seperti yang dulu. Kapan lu mengasihi tanpa perubahan? Tahun 2012 lu malas baca Alkitab, 2013 masih malas, 2014 masih malas juga. Dablek lu. Oleh karena itu, pulanglah dari tempat ini Bapak Ibu. Bagi Anda yang belum pernah terima Tuhan secara pribadi, terimalah Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamatmu secara pribadi. Bagi engkau yang sudah terima Tuhan secara pribadi, tapi tahu kau dosa masih kau ulangi, stop, bertobat, jangan ulangi. Bagi engkau sudah terima Tuhan secara pribadi, tapi tidak menjaga hubungan yang intim dengan Tuhan, ambil keputusan, capek tidak capek, ngantuk nggak ngantuk, bacalah Alkitab tiap hari. Maka kita mulai mengenal Allah, mengenal diri kita, maka kita mulai mengasihi diri kita, dan itu standar kita bisa mengasihi orang lain. Kenapa kita mengasihi istri kita? Karena kita mengasihi diri kita. Karena mengasihi istri itu adalah terbaik di mata Tuhan. Kenapa kita nggak membalas kejahatan dengan kebaikan yang dilakukan oleh pasangan? Karena kita tahu yang terbaik bagi diri kita. Karena membalas kejahatan dengan kejahatan nggak cocok sama kita. Maka pasti engkau diberkati. Bangkit berdiri, tepuk tangan yang keras buat Tuhan. Mari kita tunduk kepala. Kita renungkan firman ini. Jika ada dosa dan kejahatan kita ditegur, mintalah ampun kepada Tuhan. Di mana 2-3 orang sepakat dalam nama Yesus, di situ dia ada. Ada Tuhan di tengah-tengah kita. Setelah kau renungkan firman ini, responilah dengan kesungguhan. Engkau mau mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Mataku, amin, tertuju padamu. Segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku, bimbing aku masuk rencanamu untuk membesarkan kerajaanmu. Mau mengikuti, ku mau mengikuti kehendakmu yang
mau selalu menyenangkan hatimu. Mataku Haleluya tertuju padamu. Amin Tuhan. Segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu untuk membesarkan kerajaanmu. Mari kita angkat tangan kanan kita tinggi-tinggi, katakan dengan iman. Mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mau mengikuti, Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu Ya Yesus, Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. terima kasih Tuhan. Terpujilah Kau kekal selama-lamanya. Amin, amin, amin Tuhan. Ambil sikap Bapak Ibu, supaya jangan sia-sia iman percaya kita ketika kesimpulan yang terutama tetap tidak ada pada kita, yaitu kasihlah Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Kasihlah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Kepada kedua hukum inilah tergantung seluruh kebenaran firman Tuhan. Bapa kami di surga, kembali Kau buat kami terkagum-kagum dengan kasih-Mu yang Kau nyatakan melalui firman Tuhan. Tuhan, Engkau mengenal diri kami. Jika ada dosa dan kejahatan kami ditegur pada hari ini, ampuni kami Tuhan. Jika Kau dapatkan kami seringkali melakukan hal-hal yang menyedihkan hati-Mu Tuhan, ampuni setiap kami Tuhan. Sehingga setiap kami bangkit dan memiliki roh yang menyala-nyala, siap mengasihi Tuhan dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap akal budi kami. Karena dari situlah kami dapat artinya kasih. Maka setiap kami juga dapat mengasihi sesama kami seperti kami mengasihi diri sendiri. Dalam nama Yesus Kristus, pulihkanlah setiap perkawinan setiap jemaatmu di tempat ini. Dalam nama Yesus, jika ada di antara mereka kecewa dengan pasangannya, disembuhkanlah, bilu-bilu Tuhan menyembuhkan dan menyembuhkan hati mereka Tuhan, sehingga mereka boleh saling mengasihi satu dengan lain. Jika ada di mereka untuk cerai, stop dalam nama Yesus, tidak dilanjutkan, malah mereka mau kembali dalam pimpinan Tuhan supaya mereka saling mengasihi satu dengan lain. Pasti berkat Tuhan tercurah atas hidup mereka, atas anak-anak mereka, atas kesehatan mereka, atas kebutuhan mereka dalam nama Yesus Kristus.
Jika ada di antara kami menyimpan dendam, menyimpan luka-luka, Tuhan tolong setiap kami boleh mengangkat itu di hadapan-Mu Tuhan. Dan Tuhan angkat semua penyakit-penyakit, dendam, luka-luka batin dalam nama Yesus Kristus. Sehingga setiap jemaat-Mu di tempat ini pulang dengan pemulihan yang indah. Maka mereka mau melakukan kasih yang sebenarnya, sehingga mereka tidak mau lagi melakukan dosa. Mereka melakukan yang terbaik bagi diri mereka, membaca firman Tuhan, suka memberi, berkorban, mengasihi orang lain, membalas kejahatan dan kebaikan, jauh dari kesombongan. Maka orang benar tidak mengejar berkat, tapi dikejar berkat. Dalam nama Yesus, berkat Tuhan melimpah-limpah turun atas mereka semua Tuhan, karena kebenaran-Mu. Maka yang sakit pun Kau sembuhkan dalam nama Yesus, karena mereka mengutamakan kebenaran-Mu yang memberikan sukacita yang indah. Terjemahkan lebih lanjut kebenaran dengan segala kekayaannya, materaikan dalam loh hati kami masing-masing, jadikan kami menjadi pelaku-pelaku. Kami berdoa untuk hamba-Mu Pak Budi, berkati hamba-Mu ini Tuhan. Orang tua yang dikasih sedang sakit, Tuhan hadir Engkau dimanapun dia berbaring. Dan Tuhan menyatakan kuasa mujizat Tuhan, dan membuat ibu ini boleh mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa, lebih daripada apa yang kami pikirkan, dalam nama Yesus Kristus. Terpujilah Engkau selama worship leader, singers, pemain musik, perangkat multimedia, soundman, aster, kolektan, guru sekolah minggu, penerima tamu, sekretariat. Tuhan berkati mereka Tuhan. Ingatkan mereka Tuhan, tidak ada yang sia-sia dalam melayani Tuhan. Dalam nama Yesus kami sungguh berdoa, haleluya. Semua yang percaya dan diberkati bersama-sama katakan